Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wal aqibatul muttaqin. Wallahu ila al-zalimin wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala nuril awar wa sirril asrar wa tinakil agyar wa tahliba bil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar ashabil akhyar. Adada ni amil ifdal ba'du. Alhamdulillah. Kita bisa bertemu kembali, bermuajah kembali pada kesempatan kali ini di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam, ya. Berkat rahmat Allah SWT, salam dan salam tak lupa kita aturkan dan juga membacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan kelima di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam, ya. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipersiapkan oleh PJ mata kuliahnya. Alhamdulillah, kita setelah berdoa, tanya ke Pak Mahamud, siap untuk melaksanakan perkuliahan pada pagi ini? Alhamdulillah. Semangat pagi. Mahasiswa berprestasi. Oke, semangat sekali ya yel-yelnya. Masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya di pertemuan keempat? Baik, bagus sekali. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait fungsi pengawasan atau controlling dan mutu, penjaminan mutu. Ya. Sebelum mulai, silakan kalian scan barcode dulu, ya, scan QR untuk presensi. Baik, kita lanjutkan. Untuk perkuliahan kali ini, saya akan jelaskan CPMK dan sub CPMK-nya terlebih dahulu. Untuk CPMK, kalian diharapkan mampu mengevaluasi regulasi, meminimalisir kesalahan tata kelola, serta merancang mekanisme pengawasan internal. Kemudian untuk sub CPMK, mendeteksi mekanisme controlling, supervisi akademik, dan penjaminan mutu internal. Dan untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu agar bisa memahami hakikat pengawasan dalam manajemen pendidikan Islam. Kemudian juga mengaitkan controlling dengan konsep muraqabah, menganalisis SPMI, dan dapat menyusun instrumen supervisi akademik. Nanti ya nanti di pembelajaran setelah ini kalian akan melaksanakan perkuliahan PBL, ya, problem based learning. Nah, di sini studi kasusnya mengapa sebuah madrasah yang memiliki program baik tetapi mengalami penurunan mutu. Nah, ini terjadi, ya. Ini tadi Ustadz minta kalian sudah membentuk 3 kelompok, ya. Nah, ini diskusikan faktor pengawasan yang mungkin lemah. Itu ini kasusnya, silakan dideteksi letak apa pada apa saja ini kelemahannya, ya. MA Al-Ikhlas ini menghadapi krisis tata kelola. Kemudian pengawasan dalam perspektif Islam bagaimana? Nah, ini tentunya dijelaskan, diatur, juga digambarkan, ya, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Ya, silahkan bisa salah satu di antara kalian tolong dibaca Quran Surat Al-Hadid ayat keempat. Silahkan mungkin yang sudah siap, Kak Bayu, silahkan.
Kabayuningrat. Baik, kita kasih aplaus, tepuk tangan untuk Kabayuningrat telah membacakan Qur'an Al-Hadid. Intinya situ ada konsep muraqabah ya. Muraqabah itu Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita ya, dimanapun kita berada, baik tempat yang memang ramai ataupun di tempat yang sepi. Jadi untuk selalu kita berbuat jujur ya, dan profesional ya, di dalam manajemen pendidikan Islam. Kemudian konsep muraqabah tadi ya, kesadaran bahwa Allah SWT itu senantiasa mengawasi setiap amal dan aktivitas manusia. Nah, kemudian fungsi dan manfaat pengawasan apa saja? Yaitu diantaranya mencegah penyimpangan. Kemudian juga menjamin efektivitas program berjalan atau tidak. Kemudian meningkatkan akuntabilitas. Kemudian selanjutnya untuk mendukung perbaikan berkelanjutan. Kemudian kita akan bahas audit mutu pendidikan. Silakan kalian lihat alurnya ya. Cermati alurnya. Intinya audit mutu pendidikan ini, audit mutu itu adalah pemeriksaan sistematis ya, untuk memastikan kesesuaian proses dan hasil dengan standar mutu yang ditetapkan. Seperti itu. Kemudian juga ada namanya supervisi akademik. Nah, di sini untuk pembinaan profesional guru atau ustadz ya. Kalau di pondok pesantren, ya, di lembaga pendidikan Islam itu tadi Ustadz jelaskan ada yang spesial, yaitu ada konsep muraqabah di situ. Selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kan baik di guru madrasah ya, ataupun kalau ustadz itu berarti di pondok pesantren, intinya kan ini controlling di lembaga pendidikan Islam, yaitu baik madrasah ataupun pondok pesantren ataupun sekolah ya, sekolah Islam terpadu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, perangkat ajar dan hasil belajar peserta didik. Nah, ini silakan kalian perhatikan siklus SPMI atau PPEPP, yaitu yang pertama penetapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, yang keempat pengendalian, yang kelima peningkatan. Jadi disingkatnya PPEPP. Jadi SPMI yang efektif tentunya menciptakan budaya mutu dan mendorong peningkatan berkelanjutan. Nah, contoh implementasinya di madrasah atau pesantren, yaitu standar keadaan guru, kemudian monitoring pembelajaran, audit administrasi, evaluasi program tahfidz, dan tindak lanjut hasil evaluasinya. Ya, tindak lanjut hasil supervisi. Baik, untuk pedoman penyusunan instrumen supervisi tersebut, kalian silakan scan regulasi BAN PDM atau Kemenag yang ada di depan kalian. Ya. Ini panduannya ya, regulasinya. Nah, tugas kelompok silakan dibentuk kelompoknya tiga kelompok, dibentuk kelompok. Untuk tugas kalian untuk menyusun instrumen supervisi akademik. Nanti dinilai, aspek penilaiannya adalah akurasi, mendeteksi kekurangan apa ya lembaga tersebut. Ya, di sini MA Al-Ikhlas ya, itu mengalami kemunduran ya. Kemudian validitas instrumen internalisasi nilai Islam. Silakan didiskusikan. Bulannya pada hari ini baik, sebagai penutup, untuk perdalam pemahaman kalian, silahkan pelajari kembali pustaka 3 dan 4 di silabus kita.
Nah, tugas mandiri kalian di rumah adalah membaca regulasi SPMI pendidikan terbaru. Nanti pekan depan kita akan mematangkan draft lembar supervisi ini menjadi instrumen final, insya Allah. Ya. Jadi kesimpulan pada hari ini itu supervisi itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk mengintrospeksi ya, seandainya apa yang Kang gas itu ya. Jadi bukan untuk mencari kesalahan ya, ya niatnya untuk perbaikan gitu. Oke, mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Untuk refleksi silakan kalian scan di barcode ya, scan QR ya. Silakan isi, di situ ada emot, silakan kalian isi emot yang paling mewakili kalian. Kemudian isi apa saja yang dipelajari pada hari ini ya, sesuai dengan template, sesuai dengan template refleksi tersebut, kirimkan ke drive di mana kalian mendownload atau mendapatkan template tersebut. Itu saya berpesan tetap semangat, jaga integritas, dan mari bawa ruh muraqabah dalam setiap langkah manajemen kita. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.